Akibat sopir yang mengantuk, truk pengangkut bata hebel terguling usai menabrak tiang lampu penerangan jalan umum di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Truk pengangkut bata hebel B9433PYW terguling usai menabrak tiang penerangan jalan umum di Jalan Gatot Subroto, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan pagi tadi. Bagian depan truk ringsek, sementara bata hebel yang dibuatnya berserakan hingga menutup dua jalur jalan di sebelah kiri menuju ke Pancoran. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini berawal saat truk yang melaju dari arah Semanggi menuju arah Pancoran di kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak tiang lampu PJU yang berada di atas trotoar. Ya. Di dalam mobil ada berapa orang, Bang? Berdua. Mengalami luka nggak, Bang? Enggak, mengalami luka ada. Oh, abang ini nabrak apa sih, Bang? Itu nggak tahu apa, Bang. Nabrak memang melaju dengan kecepatan tinggi atau gimana, Bang? Nah, kalau ngantuk pun biasa. Akibat kecelakaan ini, arus lintas sedikit tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Polisi mengejar sejumlah warga di Kampung Narkoba Medan, Sumatera Utara. Seorang warga bahkan nekat terjun ke sungai untuk menghindari kejaran polisi. Penggerebekan kampung narkoba di kawasan Jalan Klambir 5, Gang Pantai, Medan, Sumatera Utara oleh Sat Narkoba Polrestabes Medan bersama unit Reskrim Polsek Sunggal berlangsung dramatis. Polisi mengejar sejumlah warga yang melarikan diri. Bahkan seorang warga yang diduga pengedar narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran polisi. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dari lokasi, polisi menangkap 4 orang pengguna narkoba dan 1 diantaranya diduga merupakan bandar narkoba. Polisi juga menyita barang bukti beberapa bungkus sabu bekas pakai dan puluhan alat hisap bom. Ada diamankan sementara 4 orang diduga pelaku penyalahgunaan narkotik. Nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reskrim Polsek Medan Sunggal. Perkampungan yang digerebek ini merupakan kawasan peredaran narkoba yang dijadikan target pengembangan kasus narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, sampel jaringan dari Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigadir J tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sampel hasil otopsi Brigadir J tiba di RSCM dan dibawa langsung ketua tim forensik. Ada sekitar 20 sampel yang diambil dari otopsi ulang jenazah Brigadir J. Fokus pemeriksaan untuk mengidentifikasi apakah ada tanda-tanda luka. Dan jika ditemukan luka akan diperiksa menggunakan mikroskop untuk menentukan apakah luka terjadi sesudah atau sebelum kejadian. Fokus utama kita adalah pertama mencari tanda-tanda yang terjadi setelah apakah itu luka atau tidak. Dan kalaupun misalnya itu sebuah luka, tentunya kita lihat itu apakah luka yang terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Banyak kita harus bedakan kedua hal ini. Kenapa? Karena satu hal luka-luka sebelum kematian itu bisa saja menjadi luka-luka yang berkontribusi terhadap terjadinya kematian. Waktu pemeriksaannya itu awal memang saya infokan 2-4 minggu itu tentunya waktu pemeriksaan untuk slide ini. Tapi untuk nanti tentunya hasil yang laporan otopsi keseluruhan yang bisa kita serahkan kepada pihak penyidik yang meminta itu ya perkiraannya mungkin kita tambah sekitar 4 minggu lagi. Makanya waktu konferensi pers di Jambi saya sampaikan hasil dari otopsi ini memang secara. Sementara itu, Ajudan Irjen Verdi Sambo Baradae mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jumat kemarin. Baradae menjalani asesmen terkait permohonan perlindungan sebagai saksi atau korban dalam kasus tertembaknya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Baradae menjalani asesmen di LPSK dari pukul 2:30 sore hingga pukul 6 petang. Ada 4 hal yang akan didalami oleh LPSK terkait Baradae, yakni pengetahuan peran, status, serta situasi psikologis Baradae terhadap kasus baku tembak tersebut. Selanjutnya LPSK akan menjadwalkan tes asesmen lanjutan untuk mendalami apakah ada ancaman yang diterima Baradae serta track record dari pemohon.
cuma salah satu tahapan dari tahapan yang ada 4 hal yang kita periksa tentang sifat penting keterangan. Jadi pengetahuannya, peran, status dalam perkaranya apa, ya, dan kemudian soal situasi psikologisnya seperti apa. Ini baru sesi pertama dari asesmen psikologis. Kita akan lakukan lagi sesi berikutnya. Kemudian kami akan mendalami soal ancamannya, soal termasuk juga. Sementara itu, pemirsa, Komnas HAM masih mendalami keterangan saksi dan juga barang bukti yang diterima dalam sepekan ini, baik dari hasil ekshumasi di Jambi ataupun hasil pemeriksaan para ajudan Irjen Verdi Sambo dan beberapa barang bukti yang sudah diserahkan oleh tim khusus. Kepada kita semua, bagi Komnas HAM, akuntabilitas itu ya ditunjukkan. Komnas HAM dapat apa ya ditunjukkan. Misalnya, ya karena ada barang yang sudah dibawa sama Puslap 4 soal HP, ya kami tunjukkan fotonya. Ada recorder, kami tunjukkan fotonya. Jadi ada proses yang kami tunjukkan, termasuk pada lembaran itu. Ya, lembaran itu yang gede itu adalah lembaran jejaring komunikasi, ya, jejaring komunikasi yang itu diolah dari Seldan, dari CDR macam-macam. Yang salah satu yang penting di situ ada nomor-nomor. Oke, lah di titik itulah kami memang tidak mau menyebar nomor-nomor itu karena misalnya di situ ada nomor keluarga. Bagi kami setuju dengan pendapatnya Pak Johnson Panjaitan bahwa ya harus ada pelindungan bagi keluarga. Nah, kalau nomor-nomor itu kita buka teman-teman foto dan sebagainya tersebar, ya itu nggak baik bagi keluarga. Yang lain ada. Pemakaman jenazah Brigadir J yang dilakukan secara kedinasan menuai pro kontra. Kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo menyebut pemakaman itu tidak layak karena Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela. Pemakaman Brigadir Yosua dengan upacara kepolisian dilakukan setelah proses autopsi ulang selesai. Jenazah dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur, Sungai Bahar Unit 1 Jambi, Rabu lalu. Pemakaman secara kedinasan ini sesuai dengan harapan keluarga almarhum. Namun hal ini menuai polemik. Meski masih fokus pada proses hukum, pihak kuasa hukum istri Verdi Sambo juga menilai pemakaman kedinasan tidak layak karena Brigadir Yosua diduga melakukan perbuatan tercela. Klien saya itu sekarang sudah dalam tahap konseling, ya, karena sudah dibentuk tim psikolog yang berasal dari APSI4. APSI4 ini Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, ya. Jadi kalau balik ke pertanyaan yang sebelumnya, ya, tentu fokus kami adalah memberikan keterangan dalam proses hukum, bukannya mikirin komentar itu. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir Yosua pun buka suara. Menurut keluarga, pemakaman kedinasan Brigadir Yosua sebagai bentuk penghormatan karena masih berstatus sebagai anggota Polri. Hal tersebut tentunya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pihak instansi Polri tersendiri. Kenapa diizinkan ataupun kenapa diberikan prosesi pemakaman secara kedinasan. Tentunya saya hanya bisa mengomentari bahwa hal tersebut adalah ada di pihak Polri karena almarhum ini masih resmi berstatus anggota Polri dan mengabdi untuk negara ini. Begitu. Sementara itu, Polri menolak berkomentar soal polemik ini. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Didi Prasetyo, pihaknya hanya berfokus mengusut kasus kematian Brigadir Yosua. Sebelumnya, Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Brigadir Yosua diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo sehingga baku tembak terjadi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kepolisian Bali berhasil menggagalkan penyelundupan penyu hijau. Penyu hijau ditangkap di kawasan Madura, Jawa Timur. Polisi menggagalkan upaya penyelundupan belasan ekor penyu hijau. AS dan G alias P ditangkap jajaran Polairut Polda Bali setelah kedapatan menyelundupkan 15 ekor penyu hijau. Penyu hijau ini ditangkap di kawasan Madura, Jawa Timur.
Tersangka mengaku sudah 3 kali menyelundupkan penyu dan mendapat upah Rp700.000 per ekor. Itu berawal dari Gilimanuk sana. Jadi ada di perairan Sumur Kembar kalau tidak salah itu. Jadi dari situ udah dibuntuti sebetulnya sama anggota. Cuman kan anggota untuk meyakinkan dulu ini benar yang dibawa ini adalah penyu atau tidak. Jadi anggota buntuti sehingga mobil itu berhenti di suatu tempat. Setelah berhenti baru kita periksa. Anggota lakukan pemeriksaan, rupanya di dalam ada penyu tersebut. Sebelum dilepas liarkan, penyu hijau ini ditampung sementara di BKSDA Bali. Kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara serta denda Rp100 juta. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menikahkan anaknya dengan Ali Saleh Al-Huraibi. Acara akad nikah yang digelar di kawasan Ancol berlangsung hikmat dan juga lancar. Ali bin Saleh Al-Huraibi, zawajtuka wa ankahtuka maktubataka ala ibnati Mutiara Anissa Baswedan bil maher Rp1.000.000 halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahr mazkur. Pernikahan pasangan Mutiara Anissa Baswedan dan Ali Saleh Al-Huraibi berjalan lancar, khusyuk dan hikmat dengan menggunakan adat Jawa yang berlangsung di Putri Duyung Resort, Ancol, Jakarta Utara, Jumat pagi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana turut menghadiri acara pernikahan anak orang nomor 1 di Jakarta tersebut. Selain itu, sejumlah pejabat negara dan pemimpin partai politik juga nampak hadir dalam acara. Di antaranya Ketua Umum Partai Perindo Heri Tanusudibyo yang didampingi istri Liliana Tanusudibyo, pemimpin Partai Nasdem Surya Paloh, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anies mengaku merasa sedikit gugup karena ini merupakan kali pertama Anies menikahkan anaknya. Dan buat saya juga pengalaman pertama menikahkan ya. Tapi biasanya saksi. Kalau saksi udah nggak terhitung. Tapi menikahkan pertama kali. Dan alhamdulillah jadi Ali jawabnya lancar, cepat, tuntas. Insya Allah gambaran dia siap jadi suami. Resepsi juga akan digelar di tempat yang sama dengan mempertimbangkan area indoor dan outdoor dengan mematuhi protokol kesehatan dengan maksimal. Juga pembatasan tamu dalam satu ruang pertemuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemulangan jemaah haji gelombang kedua telah dimulai dan dini hari tadi, Kloter Jakarta Pondok Gede 24 bertolak ke tanah air. Raut bahagia terpancar dari jemaah haji embarkasi Jakarta Pondok Gede ini. Mereka tidak dapat menutupi kebahagiaannya lantaran akan pulang ke tanah air hari ini. Setelah lebih dari 40 hari di Tanah Suci, ratusan jemaah ini pun akan kembali berjumpa dengan keluarga mereka. Dilepas petugas haji daerah kerja Madinah, pemulangan ini adalah yang pertama bagi jemaah gelombang kedua. Kami mengimbau kepada seluruh jamaah tidak membawa jangan dalam koper apapun bentuknya, apa di lakban atau gimana, sehingga akan mengganggu proses layanan bagasi gitu. Sesaat sebelum meninggalkan Tanah Suci, jemaah mengaku mendapatkan angka positif selama musim haji kali ini. Oh, yang dari Mekah kita senang ya umrohan begitu ya. Terus kalau di Madinah jarah-jarah, apalagi sekarang di Madinah musim korma mentah, alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali. Jadi rindu sekali. Senang tuh. Mau pulang ke tanah air. Udah kangen ya Bu ya? Iya udah kangen. Kamu suaminya nggak ikut Pak? Oh, makanya dia telepon terus tuh. Kangen. Pemulangan gelombang kedua akan terus berlangsung hingga 14 Agustus mendatang. Dalam satu hari, pemulangan jemaah bisa mencapai belasan kloter. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan.
Ratusan bingkisan makanan dibagikan petugas haji Indonesia di area Masjid Nabawi. Bukan untuk jemaah Indonesia, bingkisan tersebut dibagikan untuk jemaah dari negara lain. Inilah kesibukan petugas haji sektor 2 di Madinah, Arab Saudi. Sejak pagi, petugas menyiapkan ratusan bingkisan makanan yang akan dibagikan dalam program Jumat Berkah untuk jemaah mancanegara. Tidak hanya jemaah negara lain, petugas kebersihan area Masjid Nabawi juga menjadi sasaran kegiatan ini. Tujuan dari pembagian bingkisan ini sebagai bentuk kepedulian petugas haji. Meski sederhana, gerakan ini terus berkembang dari yang semula hanya puluhan bingkisan, namun kini berkembang hingga ratusan. 100 sampai 200, bahkan kita pernah ngabisin sampai 300 paket makanan dalam 5 menit. Dalam 5 menit lah, 5 sampai sebelum 10 menit juga udah habis duluan gitu. Targetnya memang jemaah dari non-Indonesia atau seperti apa? Kita menargetkan itu jemaah dari luar, karena kan makanan paket yang kita kemas itu memang kebiasaannya di sini ya. Orang-orang luar. Lebih orang-orang luar. Jadi targetnya memang orang luar, karena kalau orang Indonesia kan kita udah pelayanan semuanya juga kita udah tahu. Selain pelayanan terhadap jemaah Indonesia, kegiatan berbagi bingkisan ini akan terus berlangsung hingga musim haji selesai. Pengumpulan dana untuk kegiatan ini bersifat swadaya petugas tanpa unsur paksaan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat Yogyakarta dan Solo menggelar tradisi 1 Muharram atau 1 Suro. iNews Siang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.